Nah, kenapa sekarang ini seperti riuh? Karena kita tidak bisa membedakan mana yang faktual, mana yang faksional, dan mana yang fiksional gitu. Karena kita kembali ke acara bincang-bincang mengenai literasi digital. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, nanti sesi tanya jawab ini akan ada 2 termin dengan masing-masing termin 2 orang penanya. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan yang akan disampaikan oleh buat teman-teman, saya ada satu pertanyaan nih Kang, buat pertanyaan pemantik ke Kang Dudi. Kalau berkenaan dengan kolom gelis mempercantik wajah literasi digital Tasikmalaya, ini kalau buat Kang Dudi sendiri, ini mimpi atau sesuatu hal yang sebenarnya bisa direalisasikan, Kang? Silakan. Ya, sebetulnya dengan ada ajang ini wujudnya gitu. Jadi bisa, sangat bisa gitu. Dan ini kan salah satunya ini digelar begini gitu. Nah, artinya kan memang harus dibunyikan gitu. Nah, cara membunyikannya dengan berbagai cara gitu. Perhelatan ini, rangkaian festival literasi ini, salah satu wujud nyata bahwa sebetulnya ya kita bisa gitu. Tema sentralnya jelas, kaum gelis gitu. Karena di sana itu kita akan menemukan banyak banyak kemana-mana gitu. Kaum gelis sebagai fakta. Karena memang faktual, ada di Gobras, ada siapa kemarin Kang Kohar gitu ya, yang melanjutkan estafeta dari Cina, Belanda sampai ke Gobras, itu kan rangkaian yang panjang. Gitu. Fakta-fakta sejarahnya ada gitu. Malah di Bandung juga ada yang melanjutkan. Ada toko gitu ya, yang memasarkan. Nah, sebetulnya sudah berdenyut. Nah, persoalannya sekarang bagaimana ini bisa menjadi sabiwir hiji itu di era digital. Semua kita dorong gitu. Nah, kemudian ada hal-hal lain gitu. Orang juga dari kolom gelis bisa mereka-reka menjadi sebuah inspirasi yang faksional bahkan fiksional gitu. Nah, konten digital itu kan sebetulnya cuman itu. Faktual, faksional, dan fiksional gitu. Nah, kenapa sekarang ini seperti riuh? Karena kita tidak bisa membedakan mana yang faktual, mana yang faksional, dan mana yang fiksional gitu. Nah, sebetulnya kaum gelis sebagai jejer carita itu menarik gitu kalau kita angkat. Dia bisa menjadi sebuah film, bisa menjadi sebuah teks puisi, menjadi teks prosa, menjadi teks drama, kemudian semuanya kita rangkai dengan proses kreatif yang lebih terintegrasi, menjadi konvergensi media gitu, antara teks, kemudian visual gitu, terintegrasi, dan itu jadi konten. Jadi konten teh ulah nggak bisa ukur hayo we gitunya. Hey guys, wah segala rupa gitu. Sebetulnya ini juga ini konten gitu. Jadi menurut saya bukan sesuatu yang karena nih kita sedang menjalani itu, prosesnya sedang berlangsung gitu. Nah, yang jadi persoalan adalah ya kita memang harus bergotong royong. Kalau kita mau mewujudkan bukan mimpi ya, memperkuat gitu eksistensi kaum gelis, ya kita juga harus bisa menggali esensinya gitu. Di kaum gelis saya menyimak Kang Bode kemarin, di sana ada pergaulan budaya luar biasa. Pergaulan budaya lintas etnis gitu. Jadi ya orang Tasik ternyata sudah bergaul gitu. Dan itu maju kan gitu. Pergaulan budaya yang lahir kaum gelis kan gitu. Dari Cina gitu kan, dari Belanda, noni-noni,
kayak begitu kan menjadi sebuah karya kreatif. Dan ini sebetulnya ya gerakan literasi ini di antaranya Kelom Gelis ini bisa menjadi ruang kreatif yang mempersatukan gitu. Mempersatukan jelas itu lahirnya juga kan itu sudah lintas. Nah, kalau kita mencoba membedah yang tadi itu dengan pancaniti itu, arti, surti, bakti, bukti, jati, gitu. Jati diri, jenama, branding gitu. Proses ini kita hayati tidak terputus gitu. Nah, itu akan membangun literat, orang literat. Gitu. Ya artinya tepat ini gitu. Ya ajang-ajang seperti ini sebetulnya. Nah, ini kan sebetulnya tadi ada yang merekam digital gitu kan. Kalau dulu enggak gitu. Kalau dulu ya perbincangan dari mulut ke telinga, bukan dari mulut ke mulut, awas bahaya. Dari mulut ke telinga terus gitu disampaikan gitu. Bergaung, bergema di alam ramat loka gitu. Kemudian menjadi memori kolektif dan sampai sekarang istilah-istilah pandangan-pandangan hidup gitu masih terekam gitu. Jadi real, nyata gitu. Bisa jadi ya. Bisa gitu. Baik, berarti bukan mimpi bahwa Kelom Gelis ini dapat mempercantik wajah literasi digital khususnya untuk kota Tasikmalaya. Artinya mulai dari sekarang kita juga sudah mulai harus sensitif terhadap hal-hal yang bersifat tradisi di daerah kita, dan itu juga sebenarnya salah satu bakti tradisi dari diri kita sebagai kaum generasi yang kekinian terhadap kekayaan intelektual yang bersifat tradisi begitu dari turun temurun.